Ya kalau tidak punya masalah, cari masalah. Oh, Iya. pemikiran gua ya. Nggak Oh, gitu kali kan oh, ngomongnya. iya, iya. Enggak ya. Cintailah apa yang kamu kerjakan Ya kan, iya. dan kerjakanlah apa yang kamu cintai. Iya. Oh, iya. Balik ya, Pak. Dibalik-balik gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Enapa Studio Official. Dan di video kali ini saya sedang bersama seorang teman sepermainan. Mau coba membahas tentang dia yang sekarang sudah menjadi bapak-bapak, terus engineer pula, terus memberikan suatu pandangan bagaimana generasi Z saat ini di mata beliau. Tapi disclaimer dulu, jadi pembicaraan kali ini hanya pembicaraan dua orang antar teman, jadi bukan bersifat edukatif ataupun beliau sebagai narasumber, enggak. Ini hanya ngobrol-ngobrol aja antar teman, guys, gitu. Bapak siapa namanya? Diperkenalkan. Halo, nama saya Geja. Saya bapak-bapak. Saya temannya Pak Suryadi. Oh, tuh ya. Jadi langsung ke ini ya Pak, ke pertanyaan yang cukup penting. Oke. Bapak Geja semenjak kapan ya jadi bapak-bapak? Semenjak 2016. Semenjak 2016. Kejadian apa Pak waktu itu? Kejadian menikah. Oh, kejadian menikah ya. Tapi emang langsung punya anak Pak dulu? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti gak bapak-bapak dong? Ya, bapak dulu sih. Bapak dari? Bapak dari ya calon anak gitu. Oh, calon anak. Udah ini ya, udah. Sangat positif thinking akan diberi gitu. Ya. Kalau sekarang udah punya anak Pak? Sudah Pak. Sudah punya anak. Berapa tahun? Anak saya 4 tahun saya. 4 tahun? Ya. 4 tahun. Berarti belum, ini masuknya generasi apa ya kalau 4 tahun? Generasi Generasi apa sih? Balita, masih balita. Oh, generasi balita. Bukan kalau dari tahun lahir maksudnya. Oh ya. Apa sih 2000. generasi alpha kali ya? Apa ya? Alpha, beta, theta, omega kayak gitu kali ya? Ya. Eh, Bisa, Pak. Kan ini judulnya kita lagi mau coba bahas Genji nih Pak. Oke. Dari sudut pandang Bapak yang seorang bapak-bapak, engineer pula gitu. Ya. Ini pandangan umum dulu ya sebelum masuk ke hal-hal yang spesifik. Genji khususnya di Kabupaten Ciamis itu kayak gimana tuh pandangan Bapak tuh? Pandangan saya ya mengenai Genji Genji, di sini spesifiknya Kabupaten Ciamis. Ya di sini dulu aja. Atau mau nasional juga boleh sih. Nah, terlalu melebar Pak. Oh, terlalu melebar. Boleh. Ini aja lah. Maksudnya kalau pandangan saya terhadap Genji ya sekarang itu kelihatannya sih banyak yang kreatif ya Pak. Banyak yang kreatif. Oke. Iya. Jadi ada banyak hal yang mereka ide-ide dari mereka itu dikeluarkan gitu. Kenapa ide-ide dikeluarkan dalam hal kreasi gitu. kreativitas gitu. Ya. Nah, yang kebanyakan dilihat Bapak apa tuh? Ide-ide kreatif yang keluar dari Genji sinilah. Banyak sih Pak. Oh, banyak ya. Mereka memanfaatkan equipment yang sekarang sedang tersedia gitu. Maksudnya apa? Contohnya medsos gitu. Oh, medsos. Ya. Berarti jalur digital teknologi kayak gitu ya. Iya. Ya, seperti itulah Pak. Pandangan secara umumnya gitu. Itu lebih ke pandangan positif berarti ya, Positif. anak-anak muda sekarang Iya. terlahir di generasi yang internet tuh abundant gitu ya, berkelimpahan gitu. Betul. Kalau kita masuk ke, boleh gak sih ya bahas sedikit kontroversi gitu? Apa tuh Pak? Atau mungkin gua gini lah, lebih kontra pembicaranya dari apa yang Bapak barusan sampaikan. Oke. Kalau Bapak melihatnya banyak yang kreatif gitu, terus kalau gua sendiri sih banyak beberapa baca nemu gitu bahwa Genji itu malah banyak
banyak hal-hal yang negatifnya gitu Pak. Oh, masa sih Pak? Bukan masa, Ya. mungkin Bapak nggak pernah baca ya? Mungkin saya nggak melihat sisi negatif. Oh, nggak melihat sisi negatifnya. Tapi kalau di berita-berita gitu suka ini gak sih? Ada yang berseliweran kayak Ya, betul. Genji itu generasi yang tadi tuh barusan baca lebih cepat menginginkan resign gitu. Dalam hal pekerjaan. maksudnya. Iya, pekerjaan. Ya. Gimana tuh tanggapannya, Pak? Ya mungkin ada sesuatu hal yang mereka itu tidak diinginkan Dari dari pekerjaannya. pekerjaan itu. Mungkin apa ya? Tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Bisa lingkungannya kali ya? Ya bisa lingkungan gitu. Atau malah ke ini, ke salary gitu? Mungkin bisa aja itu. Bisa aja ya? Bisa juga. UMR berapa sih? Siapa sih? Ya, Amis ya. Oh jadi Tahu ya? ya Pak? Lupa lagi sih. Atau nggak usah disebut aja? Iyalah, Nggak usah disebut. sekitar sekian lah. Sekitar Iya. sekian. Iya. Tapi kalau kasus-kasus apa namanya? Kalau di Ciamis sih, gua pribadi nggak terlalu mendengar di sebuah perusahaan tuh seringnya apa turnover gitu ya, atau layoff gitu dari pimpinan, keluar masuk gonta-ganti pekerja itu jarang ya. Kalau di kita Jarang sih Pak. Jarang ya? Masih pakai apa namanya metode dulu lah. Oh, metode dulu ya? Jadi kalau memang kalau mau keluar ya harus apa dulu gitu. Oh, Harus ada sesuatu. Itu kenapa ya Pak? Kalau kayak di kita sih enggak ya, enggak banyak yang keluar, enggak banyak yang keluar masuk gonta-ganti karyawan gitu. Ya. Tapi ya itu tadi ya alasannya keluar masuk mungkin karena lingkungan kerjanya toksik gitu ya Pak. Atau salary mungkin Pak. Atau ya betul lingkungan kerja itu bisa. Salary. Ya. Misalnya, aduh kurang nyaman nih sama si A sama si B gitu. Oh ada friksi di kantor Ya, gitu. di kantor gitu ya. Yang ekspektasinya tadinya Eh. wah ini enak nih kerjaan nih. Ini lihat dari covernya aja gitu. Oh dari covernya aja betul. Benar sih. Bisa aja gitu. Kayak gitu. Bapak sendiri kan ini ya udah punya beberapa ini kan ya anak karyawan gitu. Ya, rekan kerja lah, anak didik. Hah? Anak didik Pak. Oh, anak didik. Rekan Anak kerja, didik. rekan kerja. Selain bapak juga mengajar gitu. Oh, mengajar. Mendidik ya. Iya ya Pak. Itu lingkungan kerjanya kayak gimana Pak? Melihat anak-anak apakah banyak konflik kah atau gimana gitu? Banyak sih Pak. Maksudnya banyak konflik? Ya jadi mungkin saya ceritakan sedikit ya Pak. Boleh. Nah. Kalau misalnya ada teman-teman lah yang ikut gabung gitu intinya ke perusahaan, saya suka menanyakan dulu, maksudnya tujuannya sih mau apa gitu. Tujuannya mau gabung di Perusahaan tuh mau apa? di perusahaan gitu. kita tuh mau apa? Apa sebatas cari ilmu? Heeh. Apa pengen apa salary Apa cari atau cari jodoh? jodoh bisa sih ya. Bisa sih Iya, Pak. bener Pak. Ya Pak. Suka ada ya? Ya betul. Tapi sayangnya di kantor Bapak nggak ada karyawan cewek ya? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Jadi, Rencana sih mau Pak. rencana mau biar bisa cari jodoh. Bisa cari jodoh ya. Ini sekali ya Genji itu komplek gak sih Pak? Kompleks Pak, sulit Oh, ditebak Pak. Oh saya ditebak ya? Apa karena kitanya ketuaan gak sih? Ya mungkin beda Pak, beda generasi Pak. Mungkin. Beda generasi ya? Kadang mungkin kita juga sama yang sebelumnya juga. Kadang kalau ngobrol suka gak nyambung kan? Oh kenapa tuh? Ya karena beda generasi Pak. Oh maksudnya generasi di atas kita? Ya. Apa gimana? Ya generasi atas kita gitu. Oh sama boomer itu ya? Iya. Kadang kita ngomong ke kanan, ini ke kiri gitu. Kadang kita ke kiri. Ini Yang ke gak kanan. nyambungnya bapaknya atau itu yang? Ya mungkin saya juga. Oh iya. Ya bisa sih. Bisa ya. Sekarang masih Pak, Kenapa? masih di sana. Masih di sana apa? Masih rumah. Masih Mas- apa namanya? Masih. Ya ini saya mau nanya-nanya Bapak. Oh boleh. Udah lama ya ketemu ini soalnya. Oh Anak udah berapa tahun Pak? anak udah berapa tahun balik lagi ya? Iya, Udah 3 tahun ya? 3 tahun.
Udah 3 tahun, udah jadi Berarti sama ya seumuran lah ya. Sama ya saya. gak beda jauh. Udah jauh. Udah jadi bapak-bapak juga. Bapaknya. Terusnya kayak ada inilah, ada masa transisi dari non bapak-bapak ke bapak-bapak gitu. Betul. Kalau di Instagram mah ada akun tersendiri kan ya, Oh ya. bapak-bapak ID. Oh ya, saya follow itu. Oh, ada follow ya? Iya, saya follow. Iya benar-benar. Kayak jokes bapak-bapak gitu ya. Iya, itu. Bikin menyenangkan itu ketika membaca itu gitu. Saya Kenapa tuh? ketawa-ketawa Karena sendiri. kitanya stres jadi bapak-bapak atau gimana tuh? Mungkin karena memang bener sih. Relate gitu. Relate sama Relate sama kehidupan. Kitanya lagi stres baca-baca. Ya, sama- iya, betul Pak. Nah ini di ruangan ini sebetulnya guys ada teman juga nih yang belum jadi bapak-bapak nih. Iya. Terus bapak bilang barusan kalau jadi bapak-bapak tuh stres tuh gimana tuh? Oh, Kayak enggak. menakut-nakuti pak? Enggak juga, saya bukan nggak bilang bapak-bapak itu stres, bukan. Enggak ya? Tapi apa namanya ya? Ya berbeda ini ya, apa namanya? Kebiasaan. Kebiasaan. Ada shock culture bahasanya. Beda apa? Ada shock culture. Oh dari- ada dari- shock culture gitu. shock culture ya. Ah. Ya, oke. Sorry. Shock culture. Rada kurang ini. Ya biasa pak di lokal pak. Rada nyunda. Ada nyunda ya. Iya iya. Ya. Jadi ada shock culture gitu. Jadi dari awalnya kita lajang sampai jadi bapak-bapak kan ada. Oh perbedaan. ada. Kok begini gitu ya? Enggak Ya, juga. awalnya sih gitu. Oh, gitu. Kaget. Lebih Tapi banyak lama- penyesuaian kali ya? Ya lama-lama menyesuaikan lah. Oke. Terus ada ini gak pak? Kayak melihat sedikit atau banyak keresahan di Genji tuh, selain tadi Genji yang dikabarkan mudah untuk minta resign, terus ada lagi gak yang secara aktual di lapangan yang bapak lihat? Oh. Kalau mengenai keresahannya, Ah. ini tadi kan hal positifnya. Tadi hal positif sih. Ya, ya banyak sih Pak. Oh banyak juga. sih Pak, banyak sih. Kayak apa tuh? Seperti gini, seperti apa ya? Keluhan, mungkin keluhan yang berlebih gitu. Jadi seperti Oh oke. ya, Berarti ada yang di lapangan tuh Genji tuh banyak ngeluh gitu. ya ada gitu. Kayak apa, dapat kerjaan ada pressure dikit ngeluh gitu. Ya, gitu. Nah ini gimana pak? Menurut ya, Bapak? kalau saya sih wajari dulu sih, karena Ah. mereka tuh masih butuh pengalaman mungkin ya, Jam terbang gitu. terbang. Jam Gitu. terbang. Tapi lebih baik ya sarannya ya untuk mencoba tidak terlalu banyak mengeluh. Gimana tuh pak caranya, dialihkan kah atau? Ya mengalihkan aja. Mengalihkan ke hal-hal yang ibaratnya sebenarnya permasalahan itu pasti ada solusinya sih Pak. Sebenarnya Ya, setiap oke. ada solusi. Termasuk gimana kitanya. Permasalahan gampang ngeluh juga ada solusinya berarti ya? Ada. Solusinya apa tuh pak? Alternatif solusinya? Yang saya sering lakukan ya. Ya. Banyak sih Pak, kayak ngobrol kayak gini. Oh kayak gini ngobrol. Ya, terus Lu- main PS ya Pak. Oh, main Mereka PS. main PS ya Pak. Main PS. Banyak lah gitu, itu contoh-contoh kecil lah. Contoh kecil. Atau mungkin sebetulnya perusahaan tuh atau sebuah kantor tuh kayak di mana ya? Kayak si tempat kerjanya tuh semacam harus menyediakan juga tempat healingnya gitu pak, Ya, mungkin begitu Pak. biar gak apa namanya burn out gitu. Betul. Tapi kalau di kita ada gak sih di Ciamis tuh Ada mungkin ini era apa studio. kantor-kantor yang ada tempat bermainnya gitu maksudnya? Ya. Pernah ini gak? Belum lihat sih Pak. Oh belum ya? Belum lihat. Nah. Oh ada apa ya? Belum lihat sih emang. Belum lihat Kalau di sih. sini. Kalau tempat makan mah ada tuh, Hmm. yang tempat bermain buat anak sih, Oh gitu. buat lebih ke ngasuh gitu. Ya. Ada ya? Ada. Banyak. Jadi bisa lebih apa namanya ya? Apa namanya? Kerja itu bisa lebih nyantai mungkin kalau Kerja itu bisa lebih nyantai. nyantai kalau ada tempat hiburannya di sana. Oke. Berarti kerja tuh harus nyantai apa harus ini sih pak? Disiplin. Ini agak bingung nih. Oh. Gimana nih Ada. pandangan bapak? Ya maksud. Nah ini Pak, suka disalah kaprahkan. Suka disalah kaprahkan.
maksud santai yang saya maksud Eh, itu tenangkan dulu. oh tenangkan dulu. Tenang gitu, tenang Tenangkan ya, bukan Oke. santai. Kalau santai kan lama, Santai terus gitu. kerja sampai tiduran gitu kan ya. Eh, Ya. malah gak kerja ya? Kerja Pak itu. Tenang gitu maksudnya. Tetap tenang dalam Tenang dalam menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan. tugas pekerjaan. Ya. Oke. Nah, kadang kalau ya memang mungkin salah dari ucapan kitanya juga mungkin Pak ini gimana deadline-nya? Ya santai aja. Yang penting Beres. beres gitu. Padahal benar-benar nyantai Pak. Agak aneh ya kan? Aneh, Pak. Kan pasti ada tuntutan waktu kayak Ada. deadline gitu Ada. dari klien gitu ya. Ada. Kalau pimpinannya jawabnya santai aja ke karyawannya agak aneh ya. Ya aneh sih. Agak aneh Memang sih. salahnya di cara ngobrolnya Oh, gitu. mendeliver Ya, komunikasi mendeliver. gitu ya. Heeh. Maksud santai itu ya tenang lah gitu. Tenang. Tenang. Rilekskan dulu gitu pikirannya, baru kerjakan gitu. Hmm, Nah gitu. Maksudnya gitu. maksudnya gitu. Oh, ini bisa jadi ini juga ya saran ke Teman-teman. anak muda yang banyak menggebu-gebu gitu. Nah itu ya. Saran tuh guys bisa tuh. Jadi tetaplah tenang gitu. Ya, Kayak Ronaldo kalau habis ngegolin kan suka gini. ya tenang. Tenang gitu. Ya. Itu tenang bukan sih artinya? Bukan Pak. Oh bukan. Ya. Apa tuh? Ini apa ya ini? Push up kan? Oh pusat. Push up ya. Enggak sih lebih ke kayak ada gua gitu. Oh tenang. Kalau Ronaldo sih. Oh ya. Tapi bisa sih tenang. Nah ini kan kebetulan lagi malam minggu nih Pak. Ya. Oke. Malam minggu. Kan suka keluar juga ya Bapak? Suka keluar rumah maksudnya main. Sama keluarga. Ya keluar aja gitu. Oh, ya. Maksudnya sama keluarga atau sama teman-teman. Hmm. Nah di jalan atau di tempat yang Bapak kunjungi itu kan mungkin banyak juga tuh Genji. Ya. Oke. Genji ya. Pernah nggak dengar secara langsung atau semacamnya yang mereka bahas tuh apa ya? Kalau di tongkrongan gitu Pak, Nah itu masalahnya saya jarang masuk ke. jarang masuk ke Ya. Genji ya. Nah karena perihal waktu juga Pak, saya kebanyakan kalau keluar rumah juga nongkrongnya sama keluarga gitu. Oh, jadi ke tempat-tempat yang kayak family time juga sih ya? Iya betul gitu. Pada akhirnya. Oke. Kalau Genji mah beda lagi mungkin ya nongkrongnya ya. Iya betul. Kira-kira bahas apa sih ya Pak? Nah tahu tuh. Nggak tahu ya. Harus nanya Genjinya ya. Tapi kayaknya sih hal-hal yang berbau kreatif sih Pak. Hal-hal yang berbau kan? Ya yang apa namanya? Yang di pikiran saya gitu ya, ekspektasi saya gitu. Oh, lebih ke ini aja sih ya, Sana, positif gitu. thinking aja kali ya. Positif thinking sana gitu. Nggak kayak yang lagi rame gitu. Iya. Pemikiran gua ya. Nggak Oh, gitu kali kan ngomongnya. Iya. Nggak ya. Ya itu mungkin ya. Mungkin. Kayaknya lebih banyak kalau bisa ngobrol langsung sih lebih banyak hal yang bisa digali ya Tuh. dari sudut pandang anak-anak sekarang gitu. Ya. Mungkin kita banyak ketinggalan kali di banyak bagian kehidupan gitu. Ya mungkin sekarang tuh. Sekarang. Kalau bapaknya sendiri apa sih mau maknai hidup Pak? Memaknai hidup Heeh. bagi saya. Heeh. Ini biar ke teman-teman Hidup juga nih itu bisa share. menyenangkan. Selalu atau gimana nih maksudnya? Ya kita buat menyenangkan saja. Bagaimanapun keadaannya. Bagaimana keadaannya, ya. Karena kalau tidak dibuat menyenangkan ya kita akan selalu apa namanya overthinking ya Pak. Oh jadinya overthinking. Terus kehidupan kedepannya mau gimana sih gitu. Oh. Nah, Tapi gua dulu ini sih Pak. Kayak gitu? Waktu umur 20-an ada kali mikir gitu. iya memang saya juga gitu. Oh sama ya? Sama. Malah lupa tuh cara keluarnya dari perasaan-perasaan tentang kekhawatiran masa depan lupa tuh. Barangkali Bapak inget tuh gimana? Kekhawatiran dulu ya. Bisa lepas dari banyak kekhawatiran atau overthinking. Jadi kalau yang namanya hidup tuh kita harus ada cita-cita memang Pak. Tujuan. Tujuan ada. Oke. Tapi belum tentu
terjadi sesuai ekspektasi gitu. Belum tentu. Oke. Ya. Nah, Nah, ekspektasi itu yang kita harapkan terjadi. jadi gitu. Nah, itu gimana Pak cara kita? Karena kan ini di ranah apa ya? Di ranah prediksi gitu. Banyak hal yang belum tentu. Cara Bapak melakukan pendekatan supaya hal yang kita jadikan goal itu lebih prediksional gitu. Lebih tradisional. Kan nggak mungkin, menurut gue sih nggak mungkin dong kita punya cita-cita terus pendasarannya atau cara mengejarnya menjalani prosesnya tuh dengan ya udah belum tentu aja. Kan belum tentu gitu. Iya. Mengalir aja atau gimana sih Pak? Iya, ngerti. Nah. Maksudnya apa namanya, biar lebih tepat sasaran lah ya, maksudnya Biar gak melenceng-melenceng amat tuh. ya. Nah, Ya tetap sistemnya itu dirancang polanya gitu. sistemnya Ya. sistem Sistem kerjanya, sistem ekspektasinya gitu. cara-cara Iya. meraih ekspektasi itu. Ya, betul. Dan pasti dalam hal menuju ekspektasi itu pasti ada hambatan-hambatan. Kita gak mau pilih kanan ke kiri atau ke depan nih gitu. Misalnya, ya karena kita nggak tahu, kita pilih dulu kiri misalnya. Dari berbagai opsi. Ya oke. Dan kita harus yakinnya di kiri itu pasti ada hambatan gitu. Yakin? Yakini gitu. Yakini akan selalu ada hambatan. Jadi ekspektasinya kalau nggak ada hambatan kan enak gitu maksudnya. Jadi kita mikirnya gimana Pak? Ya maksudnya Positif thinking aja berarti ya? positif thinking aja dulu gitu. Tapi harus bersiap-siap kalau itunya ya ada hambatan. Ada hambatan Ya, gitu. Sekiranya ada hambatan. Nah kan kalau tentang mengejar cita-cita tuh Pak ada ya tergantung orang kan suka ada yang kayak nemu hambatan satu aja udah Nyerah. nyerah gitu. Gimana tuh Pak? Manusiawi sih Pak. Manusiawi ya? Manusiawi atau kan di lain sisi ada orang-orang yang bisa struggle walaupun dihantam beberapa kali momen yang tidak dia harapkan gitu. Itu setelah dia terhantam beberapa kali. Nah jadi gimana? Baru struggle gitu. Nah kalau ini baru sekali tapi udah lemah, berarti gimana tuh? Iya, nggak mau. Iya, untuk mencapai cita-citanya ya udah gitu, selesai. Gitu. Oh berarti gak diterusin aja ya? Terusin aja gitu. Nah menurut Bapak itu bagus gak sih? Mental Nah itu sih. gimana sih? Gimana maksudnya Pak? Jadi apa namanya ya, kalian mau cari yang kayak gimana gitu maksudnya. Segala sesuatu juga pasti ada hambatannya gitu. Oke. Jadi Balik kanan pun jadi hambatan gitu. malah mending maju aja gitu ya? Ya maju aja kalian gitu. Jadi hidup apa yang kamu harapkan kalau Iya. kamu gampang nyerah gitu ya? Betul. Bisa jadi quote. Nah itu gua sih liatnya ada juga sih kayak di Genji juga, maksudnya balik lagi ke pembahasan Genji karena ada berita pengen minta-minta resign cepat-cepat gitu. Apakah itu bagian dari dia nyerah juga gitu, mudah nyerah? Kalau saya sih ini bisa berpikir dua sisi ya. Bisa berpikir jalan gua nggak di sini nih. Gua seharusnya di sini gitu. Atau ada yang kayak gitu yang nyerah gitu. Ada gitu. Jadi nggak bisa diklasifikasikan. Iya. Berarti ada yang satu itu ini mah bukan passion gua gitu. Bukan, ya ada kayak gitu. Pekerjaannya gak nyaman, lingkungannya Ya. gak nyaman gitu. Nah, yang mungkin yang saya tidak setujui ya yang nyerah gitu. Padahal belum coba belum coba gitu. maksimal gitu ya. Iya, gitu. Siapa tahu lebih parah gitu. Wah, plot twist-nya kayak gitu kali ya. Siapa tahu kalau diterusin malah makin parah gitu. Kan bisa juga kan ya? Bisa. Bisa juga sih ya. Ya, bisa. Udah bener dia nyerah gitu, terhindar dari banyak masalah. Padahal langsung enakan yang lebih parah. Kenapa tuh? Ya, siapa tahu kan ada
sesuatu di balik sana. Oh. Yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi. Benar. Enggak, Bapak itu ngobrolnya kayak curhat sih. Pengalaman pribadi bukan? Oh iya, ada sedikit. Oh, ada sedikit ya. Jadi makanya saya juga ingin share pengalaman gitu terhadap Sering nemu yang parah-parah. Ya, Sering nemu yang yang parah-parah. Bisa sih jadi pelajaran biar orang-orang terhindar gitu ya. Tapi terlalu banyak pelajaran kan butar juga ya, Pak. Terlalu banyak pelajaran butek juga. Iya. Terlalu banyak pelajaran butek juga. Butek juga. Ini menarik ya. Iya. Gimana tuh maksudnya, Pak? Ya, maksudnya kan belajar terus belajar kan orang tuh ngeheng juga. Oh, ngeheng juga sih ya. Jadi kita harus ada hiburannya gitu sih. Oh, benar. Benar harus ada hiburan sih. Iya. Banyak. Termasuk banyak pelajaran hidup pun Harus ada hiburannya. berarti bukan pelajaran hidup aja yang ini ya, yang mesti masuk hiburan hidup kali. Ya, hiburan Hiburan hidup. hidup. Keren juga sih. Hiburan hidup. Kayak apa tuh, Pak? Apa ya, banyak yang tidak disengaja sih. Yang tidak disengaja. Karena kalau yang namanya hiburan itu kan biasanya yang bikin menyenangkan, yang ketawa. Biasanya yang spontan sih Pak. Gitu. Yang Komeng. seperti komedi gitu. Oh, komedi. Ya, betul ya. Komedi. Gitu. Yang bikin tiba-tiba ketawa gitu. Melihat apa gitu, ketawa gitu. Seneng gitu. Kalau kata Joker kan hidupku ternyata adalah komedi gitu. Iya. Yang tadinya dia kira tragedi gitu. Iya. Udah dibahas sih. Mau udah dibahas sebelumnya. Dia sebelumnya. Lupa. Disebut lagi. Saya nonton jalannya. Oh, Bapak nonton ya? Berarti jangan Joker sih. Super villain atau superhero lain aja. Nah, mengenai superhero Pak, kenapa superhero di kita itu nggak di blow up ya? Superhero lokal. Ya lokal. Banyak Pak. Kemarin tapi ada sih Gatot Kaca yang versi apanya tuh? Versi pakai kayak armor gitu. Pernah sih ada sih. Begitu ya. Cuma gak masif. Situ ya. Heeh. Ya apa jalan ceritanya kurang seru atau gimana ya? Atau Mungkin sih kan kalau ngutip dari podcastnya Gita Wirjawan sama Dr. Indrawan Nugroho kan Pak Gita bilang bahwa Indonesia tuh kekurangan storyteller gitu. oh iya. Bukan kekurangan talentanya gitu. Ya. Talenta emang banyak gitu ya. Hah? Talenta mah banyak gitu. Talentanya banyak, tapi untuk membuat talenta itu ditransformasi jadi sebuah cerita gitu, itu sedikit sih. Iya. Kalau kata Pak Gita ya. Tapi kalau kata Dokter Indrawan mah justru sebaliknya sih. Justru storyteller kita banyak, cuma apanya ya lupa lagi. Medianya kali, aksesnya gitu. Kalau storyteller nggak kurang banyak sih, saya kurang setuju karena Banyak pada ya? waktu kecil nenek saya sering cerita. Oh iya ya. Banyak cerita misalnya ya. Sebelum tidur kita Ya, sebelum tidur ya. diceritain, bener-bener Apa itu sih? Kurang setuju sih Pak. Tapi bapaknya ke anak gitu gak? Hah? Bapak ke anak Sama. sebelum tidur dikasih cerita-cerita Cerita pembunuhan misalnya. Enggak ya? paling cerita ini Pak, cerita palsu ya. Cerita apa tuh? Ya kayak apa ya, maksudnya enggak juga kayak mendidik anak tuh, kayak misalnya apa awasnya jangan main malam nanti ada hantu ya, kayak gitu juga gitu. Oh, Kayak gitu juga, cerita-cerita kayak ini ya, kayak Ki Pranalewu ya. Kayak maksudnya ditakut-takuti gitu. Iya. Oh, Ya itu kan bisa bikin traumatik juga gitu. kenapa? Bisa bikin trauma anak gitu. Nah, kenapa malah diceritain gitu? Ya yang maksudnya saya nggak cerita kayak gitu. Oh, gak cerita kayak gitu. Cerita kayak gitu. Tadi cerita katanya. Kalau jangan keluar malam Enggak takut. bercanda itu. Oh, bercanda. Cerita ini kali tentang Cinderella yang tidur terus ada pangeran gitu. Nah itu juga Enggak ya? enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kopi dulu. Oke dulu ya.
Pak, kalau buat Ciamisnya sendiri sih ada ini nggak? Eh, lebih fokus ke generasi berikut tuh, ekspektasi Bapak apa misalkan di Ciamis 2030 tuh? Ciamis tuh harapan Bapak kayak gimana melalui peran-peran Genji saat ini tuh? Ada gak Pak? Kayak masukan gitu? Ada sih, Pak. Nah, Ya, boleh lah. maksudnya begini, dalam hal ingin memajukan sebuah daerah gitu ya, Ya, apalagi daerah atau kota kelahiran misalnya, ya. ya itu kan lebih sangat menyenangkan gitu. Kalau memang maksudnya kita sih lakukan aja apa yang kita pikirkan, tentunya yang positif gitu maksudnya. Oh, Ya kan, lakukan aja dulu gitu, lakukan aja dulu apapun hasilnya, ya kita nggak usah apa dari penilaian itu gitu maksudnya. oh, Atau dari penilaian orang, kerjakan aja dulu gitu. kerjakan aja dulu. Yang pada akhirnya itu akan melekat gitu Pak, yang ya lama kelamaan sih gitu, lama kelamaan tuh bahwa ini tuh ternyata orangnya struggle nih gitu. Oh, iya iya iya. Itu Pak. Orang akan ingat apa yang kita kerjakan gitu. Iya, dan tidak semudah itu kan orang mengingat tuh kan harus diulang-ulang kan kalau Oh, iya iya iya. Iya kan, Pak? Iya. Kayak karena kata ini ya, kayak kata apa? Napoleon gitu ya. Kita adalah apa yang kita ulang-ulang. Iya. Iya, betul. Kita adalah apa yang kita ulang-ulang. Iya gitu. Jadi kita dikenal gara-gara apa yang kita Ulangi terus. kerjakan secara repetitif gitu ya. Iya gitu. Dan jangan pernah bosan gitu. Jangan pernah bosan Pernah karena apa kontra argumen dari kestrugglean ya. Betul, betul. Bener sih. Ya, Kayak Muhammad Ali sih Pak, nggak dikenal sebagai ini ya. Ya. Pemain violin atau kalau- biola gitu bukan. ya. Dia kan pemain masa Pemain tinju kan ya. Walaupun Bukan. misalkan Muhammad Ali bisa nih Betul. jago keyboard atau alat musik ya, gitu. betul, betul. Kata Bapak menyebutkan nama David Beckham, ya saya ingatnya dia main bola. Gitu. Bola ya. Iya, Walaupun dia bisa jadi di sampingannya artis, model, artis gitu ya. Gitu Pak. Dan seperti itu. Jadi kita orang-orang lebih mudah nginget ke hal yang dia ulang-ulang ya. Dia ulang gitu. Bener juga sih. Menarik. Kalau ngulang-ngulangnya yang jelek gimana Pak? Yang nggak apa-apa berarti dia Diingat sebagai. oh, jelek. Iya sih. Gitu. Makanya nggak boleh, jangan sampai ya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai. Hanya menipu orang gitu ya, diulang-ulang gitu. Eh, Wah, nipu lagi nih gitu. ketemu lagi ya. Padahal dia ngomong nipu, nggak nipu. Gitu. Oh bener, citranya Iya. udah hancur gitu. Ya, gitu. Jadi lakukanlah apa yang kamu yakini Ya, selama hal itu positif. Lakukan secara berulang supaya pada akhirnya kamu pun bisa menjadi expert. betul, betul. Kan kebanyakan begini Pak, maaf potong. Nah, coba Kalau anak muda, aduh, jati diri saya tuh di mana nih? jati diri anak muda di mana sih? Bukan nggak usah dicari, itu udah ada di Anda gitu. Nah, gimana tuh? Belum. Ya tinggal lakukan hal positif tadi diulang-ulang gitu. Jadi nggak usah dicari gitu. Oh, Kok nyari yang di udah luar ada? gitu. Iya, Jangan keluar berarti ya. iya, Ternyata sudah ada. udah ada sebetulnya. Gitu. Tinggal kita lakuin beberapa hal eksperimental gitu. Ya, betul. Eksperimental. Kalaupun ada hal yang bukan jati dirinya, nanti ketahuan ketika kita mengulang-ulang itu, kitanya juga mundur sendiri gitu ya. Betul. Nah, yang kita lakukan secara terus-menerus baru itu mungkin bisa jadi opsi. Nah, ini gitu ya. Ya kan secara ininya karena kita nyaman, kita lakukan terus menerus gitu. Kalau tidak nyaman ya dia ngapain sih dilakukan berulang-ulang ya, tidak nyaman ini kan. Cintailah apa yang kamu kerjakan Ya kan dia. dan kerjakan apa yang kamu cintai. Iya. Oh, iya. Balik ya, Pak. Dibalik-balik gitu. Tapi iya kan? Iya sih, betul. Kadang yang bilang mendefinisikan passion itu apa? Ya sesuatu yang kita bergairah di dalamnya dan kita dalam tanda kutip benar-benar jatuh cinta. Betul.
lupa makan misalkan, Betul, Pak. karena ngulik sesuatu misalkan. Betul, Pak. Pernah ngalamin itu gak Pak? Pernah, Pak. Karena gini ya, kalau yang namanya jatuh cinta ya Pak, kan tidak bisa dilogikakan ya Pak. Jadi misalnya Cinta tuh, ini kadang-kadang kenapa saya ya kata Agnes Monica, kenapa saya mengulangi hal-hal ini? Ya nggak tahu, saya ya seneng aja gitu. Misalnya Cinta tidak butuh alasan. tidak butuh alasan. Cinta tidak butuh alasan. Berarti ke istri juga gitu ya Pak? Sama Gak ada alasan gitu. alasannya. Bukan karena dia apa, Ya, ya, ya. karena hati kita aja apa? Ya seperti tanya gitu. Oh, seperti tanya sama Sama istri. kenapa sih menurut saya? Ya nggak tahu saya juga. Gak tahu ya? Nggak tahu Pak. Itu tuh gak tahu teh karena memang purely atau tidak ada hal yang bisa di mention Ya gitu. nyaman saja gitu. Oh, nyaman Sudah. saja. Ya nyamannya itu gitu. Oh, nyaman. Gak cantik. Ya cantik Pak. Cantik ya. Cantik ya, Bu? Ya harus cantik ya. Ya. Kalau gak cantik ya mungkin gak dinikahi sih. Masa saya menikah yang ganteng? Iya benar Pak. Masa menikahi yang ganteng? Aduh, lumayan juga guys. Agak kemana-mana ngobrolnya. Dari bapak-bapak terus genji-genji terus kebahas juga dikit lah. Barusan bahas soal rumah tangga. Last question Pak. Siap. Tadi udah sih ditanyain ya. Hmm. Lebih ke kalau nanyain harapan Genji tadi udah sih ya. Udah. Harapan kedepannya mungkin ya. Ya. What's next of your life? Mungkin ada beberapa yang masih belum banyak lah Pak yang belum saya lakukan gitu. Yang ekspektasi dulu. Dan itu kadang teringat lagi itu saya selalu ingin mencapai itu gitu. Oke. Gitu. Banyak misi-misi yang harus Bukan terlupakan sih, masih selesai pending. di pending. Ada semacam apa yang menjadi motivasi bahwa Bapak tuh selalu bisa balik lagi untuk yang pending tadi tuh coba di ini gitu. Faktor kenyamanannya Pak. Gimana tuh? Jadi apa namanya? Ya saya membayangkan itu bakal nyaman gitu. Itu akan nyaman. Itu bakal nyaman. Ya, gitu. Kalau kecapai gitu maksudnya. Apa ya? Oh, makanya ini lagi ya dikejar lagi Kejar gitu lagi. kalau ada momen-momen yang ngedistract gitu ya. Ya, gitu. Hmm. Ya itu. Dari 33 tahun kehidupan Bapak mungkin ada hal terhebat, terindah, terapalah yang bisa disampaikan Pak ke Genji? Banyak hal apa ya? Tapi saya rangkum aja lah ya. Karena durasi. Pesan yang paling apa? Yang dalam hidup Bapak tuh selama 33 tahun kurang lebih kesan yang berkesan banget tuh. Terus bisa jadi pelajaran gitu. Jadi apa namanya, dari setiap permasalahan itu selalu ada apa namanya, sesuatu hikmahnya lah. Kayak Satu. Ya kalau tidak punya masalah, cari masalah. Oh. Ini bisa dipotong baterai kali ya? Iya. Coba diulang Pak, biar agak lebih apa ya, heroik gitu. Oke. Kayak Bung Tomo mungkin. Kalau Lebih kayak motivator gitu Oke. ngomongnya Pak. Di setiap permasalahan itu apa namanya, di setiap permasalahan Jangan itu, lihat ya, lihat kamera. Oke. Balik lagi. Di setiap permasalahan itu pasti selalu ada hikmah dari setiap permasalahan. Ya kalau Anda merasa tidak punya masalah, cari masalah. Mantap. Tos. Thank you brother. Oke, sama.